Puji bagi nama Tuhan, karena waktunya telah tiba. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita pujikan dalam nyanyian Psalm 142 yang menantikan Tuhan. Kesempurnaan untuk kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu, untuk siap menyambut Engkau yang segera datang kembali di awan-awan baik. Sebabnya kami membutuhkan kekuatan sayap dua Tuhan, sayap burung nasari bersama. Itulah firman dan Roh Kudus kami butuhkan untuk terus menguatkan kami semakin berkobar-kobar dalam menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, sebab dalam ibadah pelayanan kami saat ini kami datang menyerahkan seluruh hidup kami persembahkan Tuhan lewat ibadah pelayanan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Engkau sebagai imam besar, kami undang Engkau hadir untuk mengimami ibadah ini dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami, mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers Tuhan, bahkan semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini mengikuti secara langsung siaran tunda, semua dalam pengaruh urapan yang dari surga. Sehingga apa yang kami persembahkan, semua pujian ini naikkan, semua untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami.
yang menjadi kebutuhan utama bagi kami dalam menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua ya Tuhan. Namun kami tahu iblis sudah senang melihat kami dengan berbagai macam cara pekerjaan kelicikannya menghalangi kami untuk beribadah. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain. Tuhan bersihati kami, panggil nama yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, yaitu di dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga yang boleh alami kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Di saat kami menyembah Engkau, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu menjamah melawat setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami lain Tuhan, kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka. Gereja-gereja lain, persekutuan yang lain yang juga berseman beribadah saat ini, Tuhan juga memberkati kiranya ibadah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut Engkau yang segera datang kembali. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua, di mana pada sore menjelang malam hari ini kita kembali ke rumah Tuhan, datang untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita menyembah Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa bagi Bapak Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online maupun siaran tunda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian Psalus 153, Beriku Hati Menyembah-Mu.
mulut kita, hati kita hanya untuk menyembah Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 36, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Seluruh kehidupan kita hanya sungguh-sungguh melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terutama lagi dalam kita menyembah Tuhan. Dan pujian vokal group saya persilakan untuk mempersembahkan pujiannya. Dipersilakan. Tetap cinta
Tuhan, itulah persembahan pujian dari vokal grup. Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Dan setelah itu kalau ada yang ingin menyaksikan kebenaran Tuhan, saya persilakan. Kita lanjutkan pujian kita, nyanyian rohani nomor 53, Gerakan Allah Mulailah. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan saya nafas hidup sampai saat ini. Saya masih boleh beribadah melayani Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih di mana yang sudah kita tahu bahwa hambanya tidak terlalu sepenuhnya sehat, tapi karena kemurahan Tuhan Tuhan tidak biarkan. Kan harusnya dikatakan sama dokter harus istirahat, harus dikurangi aktivitasnya, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada hambanya supaya kami kaum muda tetap boleh beribadah melayani Tuhan. Sebab tanpa firman yang ekstra kami kaum muda tidak mampu. Dagangan kami masih besar, tapi puji Tuhan karena Tuhan sayang sama kami kaum muda. Tuhan tetap adakan ibadah kaum muda itu semua karena perhatian Tuhan yang begitu besar kepada kami, kepada saya. Saya rindu waktu yang masih Tuhan berikan ini, saya semakin setia melayani Tuhan. Saya sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam pelayananku, dalam penyembahanku kepada Tuhan, terutama masih sangat-sangat kurang. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan saya supaya saya bisa lebih mengutamakan Tuhan, lebih praktek firman. Saya tidak mau kayak seperti yang di firman yang disampaikan hambanya. Memang dia beribadah melayani, tapi itu hanya senilai muntah di mata Tuhan. Saya tidak mau menjadi muntah. Saya tidak mau menjadi kehidupan yang akan binasa. Saya tidak mau. Saya rindu saya seperti kaki Dian yang terus dibentuk sampai jadi kaki Dian yang indah di hadapan Tuhan. Saya rindu menjadi kehidupan yang bisa bertemu dengan Tuhan saat Tuhan datang. Tuhan tolong, Tuhan terus bentuk saya. Tuhan jangan tinggalkan saya. Terima kasih. Sekian kesaksian saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Itulah kesaksian dari saudara kita ini. Baiklah, kalau masih ada yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, masih tetap saya persilakan. Kita lanjutkan pujian kita dan nyanyian rohani nomor 88, Damai yang Dia Berikan. Kita bagi lagi. Damai
kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya tergerak untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya tidak punya persiapan, tetapi Tuhan menggerakkan hati saya. Saya tidak mau tahan-tahan lagi. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan firman yang begitu saya butuhkan hari-hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Selama pembahasan kitab Wahyu, saya dikuatkan secara khusus dari ibadah kemarin, Wahyu pasal 2, dan juga tadi dibahas 3,5 tahun pertama. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, saya rindu menggunakan lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi di 3,5 tahun pertama, supaya jangan saya masuk di 3,5 tahun yang kedua. Saya tidak ingin masuk di zaman antikris. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membukakan firman-Nya bagi hamba-Nya, juga kekuatan kesehatan, sebab Tuhan tahu kami sangat membutuhkan firman Tuhan yang menguatkan, mengerjakan kehidupan ini. Tanpa firman Tuhan sudah pasti saya binasa, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membukakan firman dan saya mulai belajar mempraktikkan firman Tuhan, dan ada penyertaan Tuhan yang kami alami. Saya pribadi ada kekuatan firman dan Roh Kudus menghadapi banyak pergumulan, persoalan dalam pelayanan, dalam menghadapi situasi kondisi dunia yang super sulit. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, ada kekuatan firman dan Roh Kudus yang menguatkan kami, boleh tetap berada di tempat ini, melayani kaum muda, juga melayani seluruh sidang jemaat. Terima kasih. Sekian kesaksian saya kembalikan kepada pemimpin puji-pujian. Itulah kesaksian dari Pengembala, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Kalau misalnya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, mas tetap saya persilakan. Kita pujikan pujian ini kembali, damai yang Dia berikan. Kemurahan Tuhan, puji-pujian saya tidak akan perpanjang lagi. Persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita ganti pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 6, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengan firman-Mu
sujud menuju pada zaman antikris, kesukaran yang paling besar terjadi di dunia ini. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak berdaya, kami membutuhkan firman-Mu, firman dan Roh Kudus-Mu, firman pengajaran yang benar. Inilah yang menjadi Tuhan jaminan kepastian di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, yang tidak pasti, memberi jaminan hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal bersama Engkau Tuhan. Sebabnya nyatakanlah bagi kami firman-Mu Tuhan, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami secara khusus saat ini ya Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membarui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah lewat siaran langsung, siaran tunda, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur untuk menerima setiap benih firman-Mu bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami apapun kemerosotan, keterpurkan dialami hari ini. Tuhan sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan bagi kami, bahkan menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi kami menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis kami tahu semakin keras menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami dengan berbagai macam cara pekerjaan kelicikan, yang roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati, main-main ya Tuhan. Sebabnya segala roh yang tidak bersumber daripada Allah kami perintahkan kami di dalam Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan bagi kami, buat kuasa Roh Kudus mencengkeram setiap kehidupan kami. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan berdoa. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik saudara yang di tempat ini, bahkan dimanapun saudara sekalian mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan. Kita lanjutkan firman pengembalaan dalam ibadah kaum muda dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-8. Masih kita akan membahas pasal 8 ini ya. Secara khusus pada ayatnya yang ke-14. Daniel 8 ayatnya yang ke-14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ini janji Tuhan, saudara. Ulang berulang saya sampaikan dan saya tekankan kepada kita sekalian bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan katakan Dia akan pulihkannya, Dia akan pulihkan. Asal kita bisa bertahan, ya, melewati angka 2300, ya, berjuang dalam penyucian. Angka 2000 itu angka rohan suci dan rohan masuk. Juga angka 300 sama, ya, ruangan suci dan ruangan masuk. Itu artinya kehidupan yang bertahan dalam penyucian sampai sempurna. Ya, jadi ada kaitan juga dengan firman pengembalaan dalam kitab Wahyu, ya, dalam 3 macam ibadah. Ya, kita dengarkan masuk pasal yang kedua ini, penyucian terakhir ya bagi gereja Tuhan. Nah, ya, kita sedang disucikan, ya,
Dan ini merupakan penyucian yang terakhir, ya, sebab kita segera menantikan kedatangannya yang sudah semakin dekat dan kedatangan yang tidak terduga. Itu artinya kita harus selalu siap. Ya, saat Tuhan datang harus selalu dalam tanda kesucian. Jangan sampai saat Tuhan datang kita sementara lengah. Nah, ini bahaya. Seperti anak darah yang bodoh. Ya, pas Tuhan datang ya tidak ada minyak. Nah, ya, kesuciannya sudah bermasalah, sudah merosot kesuciannya. Nah, ini hati-hati. Ya, haleluya. Kita harus selalu siap. Kapanpun Tuhan datang kita siap. Ya, menyambut Tuhan. Sebenarnya yuk bertahan ya, kaum muda secara khusus kita semua bertahan sungguh-sungguh dalam penyucian. Jangan main-main. Ya, jangan main-main. Kaum muda perhatikan, jangan main. Sungguh-sungguh dalam ya kesucian. Ya, sampai kita sempurna. Matius 26 ayatnya yang ayat 1 kita baca kembali ayat ini. Ini ada kaitan, ya, sangat berkaitan erat dengan Daniel 8 ayat 14 ini. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, ini perhatikan, setelah sekian banyak firman pengajaran yang kita dengarkan, kaum muda perhatikan, kita semua sudah begitu banyak firman yang kita dengarkan dalam 3 macam ibadah kaum muda, ditambah lagi juga ada ibadah doa pagi, ada puasa, ada doa salam suntuk. Sudah begitu banyak firman yang kita dengar. Ya, ada 2 kemungkinan yang terjadi setelah semua firman itu yang begitu melimpah yang kita terima. 2 kemungkinan. 1, kemungkinan pertama ayat 1 sampai ayat 13. Ya, kita bisa menjadi seperti Maria yang setia sampai garis akhir. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir. Ini kita sudah dengarkan berulang kali, ya, sudah kita bahas, ya. Maria yang melakukan pelayanan dengan sepenuh hati, dengan penyerahan yang sungguh-sungguh, ya. Tidak tanggung-tanggung dia untuk melayani Tuhan, dia korbankan seluruhnya, ya. Sehingga dikatakan apa yang dilakukan Maria akan terus diingat, ya. Dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, akan selalu diingat, ya. Tuhan ingat kita, ya. Apa yang kita lakukan Tuhan selalu ingat, dan Tuhan akan memakai kita, semakin memakai kehidupan kita dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir menuju kepada kesempurnaan. Nah, semoga kita seperti Maria, ya. Tetapi jangan sampai, semoga tidak ada yang seperti Yudas yang kedua. 2 kemungkinan, ya. Seperti Maria kah atau seperti Yudas? Ayat 14 sampai ayat 16, Yudas yang menjadi pengkhianat. Dia, haleluya. Nah, apa yang haleluya, yang terjadi dalam hidup kita setelah firman pengajaran yang begitu melimpah, begitu banyak kita terima, kita mau seperti siapa? Kaum muda perhatikan, Maria dan Yudas ini sama-sama orang-orang muda. Orang-orang muda, baik Maria maupun Yudas ini, ya, usianya masih muda pada waktu itu. Ini menggambarkan kita semua, ya, generasi muda, kita semuanya. Siapapun kita, yang muda, yang tua, kita perhatikan, ya. Semoga kita seperti Maria yang tetap setia sampai garis akhir, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Semoga tidak ada seperti Yudas yang akhirnya jadi pengkhianat. Awalnya kelihatan, Yudas dipakai, padahal pengkhianat, ya. Padahal dia pengkhianat. Ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan, saudara. Sangat mengerikan nasib Yudas. Isi perutnya itu terburai dalam Kisah Rasul pasal 2. Isi perut Yudas terburai. Apa yang Yudas sembunyikan selama ini semua kelihatan, keluar. Dan dia dipermalukan. Jangan sampai kita kaum muda, kita semua, jangan sampai kita dipermalukan. Gagal total di dunia sampai, ya, dipermalukan untuk selama-lamanya dalam lautan api, ya, dalam kengerian yang dahsyat untuk selama-lamanya. Ya, semoga kita bisa mengerti, ya. Semoga kita tidak seperti Yudas, ya, tetapi seperti Maria yang tetap setia sampai garis akhir. Puji Tuhan. Nah, ya, kita sudah belajar tentang Maria berulang kali dan kita sedang berada membahas tentang Yudas yang jadi pengkhianat. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa Yudas jadi pengkhianat? Kenapa dia jadi pengkhianat? Jawabannya adalah karena Yudas masuk persekutuan yang
salah. Nah, ini. Jadi di sini dikatakan ayat 14, seorang dari kedua murid itu yang bernama Yudas Iskariot, ya, dia pergi kepada imam-imam kepala. Jelas-jelas imam-imam kepala ini bertentangan dengan Yesus. Selalu saja bertentangan, ya, baik ajarannya bertentangan juga, ya, sikap, tindakan. Jelas mereka membenci Yesus. Tapi Yudas ke sana. Dia tahu imam-imam ini sudah benci Yesus, tapi dia pergi ke sana bersekutu dengan imam-imam kepala. Dan akhirnya dia menjadi pengkhianat. Nah, ini jawabannya kenapa Yudas jadi pengkhianat? Karena Yudas masuk persekutuan yang salah. Sehingga Yesaya pasal 30 ayat 1 ini jelas. Kalau masuk persekutuan yang salah, apa yang terjadi? Yesaya 30 ayat 1. Yesaya pasal 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangannya bukan daripadaku. Perhatikan, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, bukan dorongan Roh Kudus, bukan dorongan firman. Sebab firman Roh Kudus itu bekerja sama. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Ya, jadi dia masuk persekutuan tanpa pengajaran yang benar. Ya, sehingga apa yang terjadi? Dosa mereka bertambah-tambah. Ini yang terjadi kepada Yudas. Masuk persekutuan yang salah, sehingga Yudas bertambah dalam dosa. Semakin keras hati, semakin dia bertambah dalam dosa. Berulang kali Tuhan sampaikan, ya, teguran kepada Yudas. Sudah ditegur sampai sudah, ya, benar-benar terus terang Tuhan menunjukkan kesalahan Yudas, tapi Yudas tetap keras hati. Yudas, kenapa? Karena dosa itu sudah bertambah-tambah dalam hidupnya. Sudah sulit, bahkan sudah mustahil Yudas untuk bisa berubah. Ya, seperti tadi ibadah raya 2 Timotius 3 1-5. Secara lahiriah beribadah, tapi sudah tidak ada kekuatan ibadah lagi dalam hidupnya. Tidak ada penyucian lagi dalam hidupnya. Dia hanya bertambah-tambah di dalam dosa. Akhirnya Yudas jadi pengkhianat. Itu jawabannya. Kenapa dia jadi pengkhianat? Karena dia masuk persekutuan yang salah, masuk persekutuan yang tidak ada firman pengajaran di sana. Ada dia, kaum muda, hati kita semua. Ya, jangan kita masuk persekutuan yang tidak ada firman pengajaran di sana. Jangan karena ada sesuatu yang kita lihat di sana, ya. Kalau Yudas, dia melihat ini, Yudas. Dia lihat dompetnya imam kepala tebal dompetnya. Padahal sudah jelas-jelas salah, bertentangan dengan Yesus. Tapi kalau dompetnya tebal, dia ke sana karena uang. Hati-hati kaum muda. Jangan karena uang, jangan karena pacar, jangan karena pekerjaan dan lain-lain. Saudara masuk persekutuan jelas tidak ada pengajaran di sana. Ya. Sehingga kau akan bertambah dalam dosa dan akan jadi pengkhianat satu waktu lagi. Tinggal tunggu waktu dia akan jadi pengkhianat. Ya, ya, semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ya, perhatikan ini baik-baik. Jangan masuk persekutuan tanpa pengajaran yang benar. Ya, hanya membuat dosa bertambah-tambah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, berulang kali, ya, ibadah minggu lalu dan beberapa minggu yang lalu kita dengarkan. Ya, masuk persekutuan yang salah, persekutuan tanpa firman pengajaran yang benar ini sama dengan persekutuan orang cacat secara rohani. Ya, persekutuan orang cacat secara rohani. Yohanes pasal 5 ayat 2 dan 3. Ya, Yohanes pasal yang kelima ayat 2 dan 3. Yohanes 5 ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 selamnya. Bethesda itu artinya rumah kemurahan. Kemurahan itu arti Bethesda. Nah, 5 serambi ini sekarang bagi kita menuju 5 benua di dunia ini. Ya, 5 benua. Sekalipun Australia sudah masuk Asia, ya tetap dia juga adalah benua. 5 benua. Benua Amerika, benua Afrika, Asia, ya, kemudian ya benua apa lagi? Eropa dan ya, Australia. Sekalipun Australia sudah masuk Asia, tapi ya tetap ya, di mereka ada juga benua, sekalipun kecil. Ya. Jadi 5 benua ini menuju 5 serambi menuju 5 benua yang ada di seluruh dunia ini. Ya. Dan apa yang terjadi di kolam Bethesda ini yang punya 5 serambi? Ayat 3.
Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang-orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, ini kita perhatikan. Persekutuan tanpa firman pengajaran yang benar, ini sama dengan persekutuan orang-orang cacat secara rohani yang menantikan goncangan. Ya. Haleluya. Oh, kelihatan kalau tidak ada goncangan air, mereka rukun, ya mungkin saling curhat saling berbagi pengalaman, berbagi motivasi dan sebagainya. Karena sama-sama orang sakit. Tapi begitu ada goncangan, muncul keegoisan di situ. Siapa yang duluan datang, duluan mencapai air goncang itu, dia yang duluan sembuh. Makanya berlomba-lomba, mungkin sudah saling sikut, ada yang dia pukul, ada yang dia tendang. Asal saya sembuh. Nah, ini persekutuan tanpa pengajaran yang benar. Kelihatan kalau tidak ada goncangan, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi, baik-baik semua. Baik-baik semua. Tapi coba kalau ada goncangan terjadi. Kalau ada goncangan di situ keegoisan muncul, semua dosa-dosa di situ. Haleluya. Terutama goncangan-goncangan, baik secara positif juga secara negatif. Haleluya. Kalau goncangan positif, ini menunjuk kegerakan, kegerakan Roh Kudus sejak akhir. Goncangan kegerakan Roh Kudus sejak akhir. Haleluya. Di sini kelihatan orang-orang yang haleluya hanya mencari kepentingan yang jasmani. Di situ kelihatan. Yang mana orang yang sungguh-sungguh melayani, dan mana orang yang hanya mencari kepentingan secara jasmani. Haleluya. Kelihatan, dia ikut. Kita lihat kalau terjadi KKR fellowship, kita bisa lihat di situ ada yang sungguh-sungguh mencari firman, tapi ada yang mencari yang jasmani. Atau mau lihat yang jasmani di situ. Melihat uang, melihat haleluya. Mungkin dia datang di persekutuan mau ketemu ini, mau ketemu itu. Nah, apalagi kalau goncangan itu secara negatif. Goncangan secara negatif menunjuk dunia yang semakin sukar sulit, banyak masalah, banyak pergumulan. Nah, di sini muncul betul sifatnya egoisnya manusia. Kalau sudah sukar sulit, kendati dia tadi teman baik sudah cerita sama-sama, tapi begitu masa sukar sulit, dia rela sikut temannya untuk dia dapatkan sesuatu di masa sukar itu. Banyak tadi saya katakan di ibadah raya, banyak orang jadi pengkhianat kalau di masa sukar sulit. Tadinya teman, tapi setelah masa sukar, dia rela jatuhkan temannya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, hati-hati. Ini persekutuan tanpa pengajaran yang benar. Kelihatan baik-baik saja, tidak ada goncangan. Tapi begitu ada goncangan terjadi serpus yang negatif, yang goncangan negatif, masalah, pergumulan, sukar sulit hidup di dunia. Ini disinilah kelihatan dosa-dosa dalam hidup manusia. Mulai dari tadi ibadah raya tadi 2 Timotius 3, dari dia yang egois mencintai diri sendiri menjadi hamba uang, sampai lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dia akan ikuti kehendaknya. Yang penting saya makan, karena dia mau teman saya tak makan, yang penting saya makan. Itu manusia egois. Dia akan mencari kepentingan diri sendiri. Dia akan puaskan dirinya sendiri, dengan tidak akan menghiraukan yang lain. Ini perhatikan. Semoga kita mengerti, kita sungguh-sungguh memperhatikan. Jangan sampai kita berada di antara orang-orang, mohon maaf bukan, saya tidak menunjuk yang jasmani tapi menunjuk yang rohani. Orang-orang yang cacat secara rohani, baik itu orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Nah, kita sudah pelajari 2 buta sudah. Buta ini tidak bisa melihat firman, keras hati. 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4. Dibutakan oleh ilah zaman ini, sudah berulang kali firman disampaikan, buta terus dia. Buta, keras hati. Firman itu dia tutup. Artinya pintu hatinya dia tutup terus terhadap firman.
Sehingga dikatakan 2 Korintus pasal 4 itu, dia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tinggal menunjuk, tinggal menunggu kebinasaan. Nah ini ya, semoga kita tidak seperti itu. Mari kita memiliki mata yang melihat, bisa melihat cahaya Injil, bahkan pandangan kita terhadap firman semakin jelas, semakin jelas. Orang kalau jelas dia pandang Yesus, wah dia tidak akan pernah berpaling dari itu. Ya. Haleluya. Kalau dia pandangannya jelas kepada Yesus, kepada firman, dia tidak akan pernah berpaling kepada firman. Karena dia tahu ini Yesus. Nah ini pengajaran yang benar, saya tidak akan berpaling kemanapun. Berpaling dari pengajaran berarti berpaling kepada yang lain. Bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada yang lain. Yesus yang lain. Kita harus hati-hati. Makanya kalau kita pandangan kita semakin jelas, kita tidak akan pernah lepaskan Yesus, tidak akan pernah lepaskan pengajaran apapun itu, godaan, paksaan apa saja, tidak akan melepaskan diri dari pegangan kita terhadap firman pengajaran yang benar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga. Ya, haleluya. Sama hal kalau salah jasmani. Kalau kita tahu itu sudah presiden kita Bapak Jokowi, oh kita kan mau terus dekat-dekat dengan dia, ya kan? Mau minta salaman atau apa? Ya, karena itu presiden. Ya, tapi kalau bukan presiden, bukan yang aslinya, ya, orang tahu itu tidak asli. Ya. Nah, makanya dia bisa-bisa menjauh. Ya. Tapi kalau sudah jelas itu yang aslinya, orang itu akan mendekat. Tidak akan berpaling dari itu. Begitupun kita terhadap Tuhan kita. Kalau kita jelas memandang firman, tak akan pernah kita berpaling dari Tuhan, dari pengajaran yang benar. Karena kita mata kita jelas memandang itu. Jangan buta ya, jangan buta. Itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, jangan timpang. Nah, itu minggu lalu kita dengarkan. Sampai Elia katakan, berapa lama lagi? Kepada orang Israel, berapa lama lagi engkau berlaku timpang dan bercabang hati? Itu ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 18. Sebab pada waktu itu di zaman Israel terjadi penyembahan berhala besar-besar. Karena rajanya sendiri Ahab, Isabel istrinya ini mengendalikan pemerintahan, sehingga orang Israel menyembah Baal. Ya, tapi dengan keberanian, ya, Elia tidak takut menghadapi mereka. Untuk mempertahankan Allah yang benar, mempertahankan firman pengajaran yang benar, ini yang berani tampil. Mari kaum muda, ya, ini yang mau diharapkan generasi penerus, generasi terdepan yang diharapkan untuk menjadi ya kaum muda yang berani pegang teguh pengajaran yang benar, seperti ya yang kita bahas dalam kitab Daniel ini. Ada Syadrak, ada Mesak, Abednego, ada Daniel sendiri. Ini orang muda yang teguh pendiriannya pada firman pengajaran. Mari kaum muda, ya, kita sudah bahas sampai pasal 8 Daniel ini. Ayo sungguh-sungguh, jangan ada cabang hati lagi. Sudah satu, tetapkan hatimu kepada pengajaran yang benar, jangan ada yang lain. Dan sudah sekian lama dididik dalam pengajaran, tapi hatinya masih bercabang juga, loh. Ya, itu sama dengan orang timpang, ya, orang timpang. Mau bagaimanapun, mohon maaf. Bagaimanapun orang timpang itu, ya, haleluya, tidak akan indah hidupnya. Mau bagaimanapun dia. Ya, perhatikan ya, orang yang timpang, kalau salah jasmani, ya, haleluya. Mau bagaimanapun kalau dia tidak, ya itu, ya, tidak akan indah. Ya, begitupun secara rohani, ya, haleluya. Secara rohani, kehidupan yang timpang ini, hidupnya tidak akan pernah indah. Ya. Sebab dikatakan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6-7, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Tidak indah hidupnya, tidak tenang. Sampai nanti akan masuk lautan api seperti laut, itu ya, Yakobus 1 ayat 6. Orang yang bimbang mendua hati seperti laut yang bergelombang menuju kepada lautan api neraka selama. Ini perhatian. Ya, semoga tidak seperti ini kehidupan kita. Ya, tidak buta, tidak timpang. Ya, tapi kita memiliki pandangan yang semakin jelas dan ketegasan pada firman, keberanian
berpegang teguh pada firman pengajarnya, satu hati pada pengajar, tidak ada ya, hati yang bercabang. Ya, semoga kita bisa. Terakhir yang ketiga, ini kita akan bahas, kita selesaikan ya pembahasan ya 3 penyakit ini ya, persekutuan orang-orang cacat secara rohani karena tidak ada pengajaran di sana. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita ada dalam posisi ini. Mari kita perhatikan ya. Haleluya. Jangan seperti orang buta, timpang, dan terakhir orang lumpuh. Itu yang ketiga, orang lumpuh ya, orang lumpuh ya, secara rohani artinya ya, orang lumpuh. Kita baca dulu Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 6 ya, kita lihat pengertian orang lumpuh secara rohani. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Jadi ditaruh di dekat pintu gerbang. Tidak pernah masuk bait Allah, tapi tetap dekat pintu gerbang terus di situ tempatnya. Untuk apa? Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk. Ya. Haleluya. Terus ayatnya yang ketiga, ya, ayatnya yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan." Nah, seketika itu juga orang itu berjalan. Dia pegang tangan orang itu dan seketika itu kuat kakinya dan dia bisa berjalan. Puji Tuhan. Nah, ini kita lihat pengertian secara rohani ya. Lumpuh secara rohani. Satu, pengertian yang pertama ini menunjuk kehidupannya non aktif atau tidak aktif. Ya, tidak aktif. Ya. Tidak aktif sama dengan tidak setia. Orang lumpuh ya sudah kita tahu sendiri ya, kalau secara jasmani. Ya, dia tidak bisa berjalan lagi. Dia sudah tidak aktif. Artinya sama dengan tidak setia dan tidak berkobar-kobar lagi dalam ibadah pelayanan. Tidak tergembala. Ya, tidak tergembala. Seharusnya dia masuk bait Allah. Nah, sekarang bagi kita yang menunjuk penggembalaan. Masuk dalam bait tapi cuma dekat pintu terus. Ya, dekat pintu, tidak pernah masuk di bait Allah. Ya, ini menunjuk kehidupan yang sudah tidak setia, bahkan tidak berkobar-kobar lagi dalam ibadah pelayanannya. Haleluya. Perhatikan ya, tidak setia dan tidak berkobar-kobar. Jadi ada juga orang yang masih setia, kelihatan setia tapi sudah tidak berkobar-kobar. Nah, ini bahaya. Ya. Kelihatan setia tapi sudah tidak berkobar, sudah tidak semangat. Ya. Artinya ya, ibadahnya cuma kebiasaan. Nah, yang penting saya ibadah. Dilihat Pak Gembala, saya ibadah, saya datang ya. Yang penting itu. Dia punya kata-kata yang pentingnya. Tapi sudah kebiasaan. Ya, tidak ada lagi ya, kobarannya. Ya, melayani Tuhan. Cuma kebiasaan. Itu sudah non-aktif. Sudah tidak setia, tidak berkobar-kobar lagi. Hanya kebiasaan ibadahnya. Nah, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Dan haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, pengertian lumpuh rohani yang kedua, orang lumpuh itu harus diusung. Ya, tahu ya. Dia dikatakan, ya, orang datang membawa dia diusung, kemudian ditaruh di dekat pintu gerbang situ. Ya. Nah, ini artinya ya, sama dengan orang lumpuh harus diusung, artinya berharap kepada manusia. Kalau tidak ada orang lain yang usungnya, dia tidak bisa kemana-mana. Itu artinya berharap kepada manusia. Hati-hati. Ya. Haleluya. Sehingga kalau orang itu berharap kepada manusia, sekalipun manusia itu sudah jelas salah, pasti ya, dianggap benar karena dia berharap sesuatu kepada orang itu. Tadi
Ini orang lumpuh secara ya, berharap kepada manusia. Sekalipun manusia itu sudah salah, orang itu jelas-jelas sudah salah, tapi dia anggap benar. Kenapa? Karena dia harap sesuatu dari dia. Mungkin ya dia harapkan uangnya, dia harapkan apa yang dia miliki. Ya, sekalipun dia sudah salah, orang itu sudah salah. Ya. Tapi orang itu dia akan anggap benar, karena dia berharap sesuatu dari dia. Nah, jangan sampai terjadi ya, dalam hidup kita. Jangan berharap kepada manusia ya. Jangan berharap kepada siapapun manusia itu, mau temanmu, mau pacarmu, mau siapa. Ya. Jangan berharap kepada mereka. Ya. Sebab satu waktu dia salah, kita akan dukung dia. Wah, dia kan sudah punya, apalagi sudah kasih ini, kasih itu. Sudah berharap sekali kita dengan orang itu. Sehingga saat dia salah kita anggap, tidak apa-apa, benar saja. No, sudah salah di mata Tuhan gitu. Karena kita orang lumpuh. Tidak bisa diharapkan lagi. Ya, kalau orang lumpuh dalam pelayanan sudah tidak bisa diharapkan lagi dalam pelayanan. Ya, tidak bisa diharapkan. Sudah tidak berguna bagi Tuhan. Ya, untuk pelayanan sudah tidak berguna. Ya, itu nanti akan jadi orang yang ya masuk dalam kegelapan yang paling gelap, itu hamba yang tidak berguna. Ya, sudah tidak aktif lagi. Ya, berharap kepada manusia. Ya, kemudian ya, yang ketiga, tandanya yang ketiga, dia berharap emas dan perak di dunia ini. Dan dia menantikan ya, Petrus memberi apa-apa kepada dia. Tapi Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Nah, ini orang lumpuh serohani. Berharap emas perak di dunia, atau sama dengan berharap sesuatu di dunia ini. Tadi berharap kepada manusia. Nah, sekarang berharap kepada dunia ini, mengharap sesuatu yang ada di dunia ini. Dia lihat, di sana, ada ini. Kalau saya ke sana saya bisa dapat ini, dapat itu. Kalau saya ke situ, berharap dunia. Tadi dia berharap kepada manusia. Nah, ditambah lagi berharap kepada dunia ini. Apa saja itu yang ada di dunia ini. Bisa saja dia berharap dia, haleluya, kepandaian, ya, berharap kekayaan, kedudukan di dunia ini. Ya, apa saja yang ada di dunia ini, ya, itu yang dia harapkan, itu yang dia kejar. Ya, haleluya. Sehingga dia tidak akan pernah bisa. Tidak pernah bisa masuk bait Allah di dekat pintu gerbang terus. Artinya di luar pembangunan tubuh Kristus. Nah, semoga kita bisa. Kemudian yang keempat, jelas tidak bisa maju. Jelas tidak bisa maju. Tidak bisa meningkat rohaninya. Ya, tidak bisa meningkat rohani. Ya, artinya tetap mempertahankan dosa sampai puncaknya dosa. Tidak bisa meningkat rohani. Tetap mempertahankan dosa. Ya, sampai puncaknya dosa. Makan minum, kawin mengawinkan, ini puncak dosa. Makan minum, mulai merokok, minum mabuk, narkoba. Kawin mengawinkan, dosa seks dengan beragam macam penyimpangan seks. Hati-hati. Ini yang membuat kita tidak bisa maju. Tidak bisa maju dalam pelayanan. Jadi lumpuh di luar pembangunan tubuh Kristus. Ya, haleluya. Hidup tidak indah. Sama dengan orang buta, orang timpang, orang lumpuh, ini sama. Hidupnya tidak indah di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Sampai nanti ya akan binasa untuk selama-lamanya. Perhatikan. Ya, haleluya. Nah, juga lumpuh ini terakhir yang kelima, lumpuh hijau menunjuk kemustahilan secara jasmani. Ya, tadi dia sudah lumpuh sejak lahir, orangnya sudah lumpuh, artinya kemustahilan secara jasmani. Secara rohani sudah mustahil, ya, mustahil untuk ditolong. Ya, mustahil untuk rohaninya meningkat, jasmani pun mustahil dia untuk mengalami pertolongan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Ya, namun kita memperhatikan di sini masih ada kemurahan Tuhan kepada orang lumpuh. Ya, mari perhatikan kaum muda kita semua, masih ada kemurahan Tuhan. Mungkin ya kita sudah seperti orang lumpuh ini.
Ya, sudah mulai ada yang mungkin berharap kepada manusia. Ya, ada yang mungkin sudah berharap kepada dunia ini. Ya, mendapatkan sesuatu dari dunia. Sudah mulai diancam-ancam, oh saya mau ke sana, oh saya mau ke situ. Ya. Haleluya. Juga mulai dia non-aktif. Kelihatan mungkin setia tapi sudah tidak berkobar-kobar. Ya. Masih ada kesempatan. Ya, jangan lewatkan. Ya, Tuhan masih berkemurahan ya kepada orang lumpuh ini. Cara Tuhan menolong kita melihat di sini. Cara Tuhan menolong lewat mengutus Petrus dan Yohanes. Mengutus Petrus dan Yohanes. Petrus ini menuju pengharapan. Petrus dalam suratnya ya, dia berbicara tentang pengharapan. Yohanes dalam suratnya berbicara tentang kasih. Jadi Yesus mengutus Petrus dan Yohanes, pengharapan dan kasih. Satu lagi ya, iman. Nah, Yakobus itu iman ya. Jelas kalau sudah punya pengharapan, kasih, pasti punya iman ya. Sudah punya pengharapan, pasti punya iman ya. Pengharapan, kasih sudah miliki, pasti dia memiliki iman. Jadi cara Tuhan menolong lewat mengutus Petrus dan Yohanes ya. Haleluya. Ini sama dengan ya, supaya kita memiliki iman, memiliki pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Ya, mulai dari iman dulu. Roma 10 ayat 17. Memiliki pengharapan, memiliki kasih, startnya mulai dari iman dulu. Sebab iman dulu ya, jadi ya tingkatannya iman dulu, iman, baru pengharapan, baru kasih. Kita punya iman yang sungguh-sungguh, kita punya pengharapan kepada Tuhan, bahkan punya kasih yang menyempurnakan. Ya, jadi mulai dari iman diperhatikan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini cara Tuhan menolong. Ya, cara Tuhan menolong. Ya, lewat ya, iman. Ya, asal kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, pengharapan sampai kasih, ya, maka kita akan tertolong. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan kalau kita punya iman, pengharapan dan kasih. Jadi mulai dari iman. Dari mana kita dapatkan iman yang benar? Dari mendengar firman Kristus. Itulah mendengar firman pengajaran. Ini kesempatan bagi kita ya, untuk semakin maju rohani kita. Jangan lumpuh, ayo maju rohani, terus maju. Kalau orang lumpuh jangankan berlari, berjalan saya tidak bisa. Tidak bisa ya. Apalagi berlari sementara kita diperintahkan Tuhan, larilah ke pegunungan seperti perintah Tuhan kepada Lot, sebab dunia ini akan ya, mengalami penghukuman sampai hancur. Ya, kita harus segera berlari, ya, segera menjauh dari dunia ini. Ya, semakin dekat dengan Tuhan sampai punya kasih menyatu. Kalau sudah punya kasih, sudah menyatu dengan Tuhan. Makanya mulai dari iman, perhatikan. Iman itu harus sungguh-sungguh meningkat. Ya, haleluya. Lewat kita mendengar firman. Jadi semakin kita mendengar firman, kita yakini firman itu, kita praktekkan, iman kita semakin bertambah. Pengharapan juga bertambah sampai kasih akan kita miliki. Ya, ini kesempatan. Ya, sore malam ini kesempatan kita mendengar firman pengajaran ini, kesempatan kita untuk percaya pada firman, untuk praktek firman. Supaya Tuhan tolong kita, Tuhan bangkitkan kita ya, supaya bisa berjalan, bangkit dulu ya, berjalan bahkan bisa berlari menuju panggilan surgawi ya, menuju kesempurnaan ya, jangan lumpuh sekali, kalau bahaya sekali. Kalau lumpuh bagaimana ya, kalau saat Tuhan datang dalam posisi yang lumpuh, tertinggal. Orang lumpuh selalu ketinggalan ya, itu sampai ya tadi dalam Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 5. Orang lumpuh itu sudah berapa tahun dari sini? Berapa? Coba dibaca itu. Berapa tahun sudah lama sekali dia. Dia orang yang paling belakangan. Kalau yang buta mungkin ya saat goncangan terjadi, walaupun ya, dia buta, dia masih bisa raba-raba. Terjun di air. Begitupun orang timpang saleh pun jalannya tidak sempurna, tapi bisa dia
ke air itu. Tapi orang lumpuh ini sudah 38 tahun dia di situ menantikan goncangan. Ya, bagaimana dia mau pergi? Nggak ada. Saat goncangan terjadi, orang lain semua sibuk, egois semua, saling dorong-dorong. Bahkan ada yang sudah pukul temannya, yang penting saya sembuh. Orang lumpuh ya disalahkan. Ya, sudah 38 tahun dia. Dia katakan, Tuhan, tidak ada orang yang memerlukan aku dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku mau ke sana, dia mungkin pasti terseok-seok ke sana, orang lain sudah turun. Sebab siapa yang pertama turun, dia sembuh. Dia kasihan hidup orang lumpuh. Ya, kalau bukan Tuhan yang menolong, mustahil. Ya, sebabnya kesempatan bagi kita sore ini, Tuhan mau menolong kita lewat firman pengajaran yang benar. Masih diberitakan firman, artinya masih ada kesempatan untuk ditolong Tuhan. Bangkit, berjalan, berlari menuju kesempurnaan. Jangan sampai kita lumpuh serohani. Kalau lumpuh dulu tidak bisa maju. Ya, jangankan mau berlari, berjalan tidak bisa. Ya, Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan menolong kita. Ya, haleluya. Sebabnya kita membutuhkan iman ini. Ya, pertama-tama, ya, membutuhkan iman. Lewat kita mendengar firman pengajaran, kesempatan untuk kita yakini firman itu dan kita praktekkan firman itu. Nah, kita lihat sini, bagaimana tandanya? Ya, tandanya orang yang memiliki iman untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya, tandanya yang pertama. Ya, haleluya. Tadi Petrus katakan, emas perak tidak ada padaku. Ya, jadi dia mengharapkan emas perak secara jasmani tadinya. Ya, tapi Petrus katakan yang jasmani tidak ada padaku, yang ada yang cuma yang rohaninya. Dalam nama Yesus, ini perak, emas rohani. Ya, jadi ini tandanya orang yang beriman kepada Yesus, sama dengan dia melihat perak dan emas secara rohani, bukan yang jasmani. Ya, melihat perak dan emas secara rohani, bukan yang jasmani. Ya, haleluya. Nah, bagaimana tandanya orang yang beriman ini melihat perak emas secara rohani? Satu, tandanya mengalami penebusan oleh darah Yesus. Perak ini bicara penebusan. Melihat perak, mengalami penebusan oleh darah Yesus. Ingat, perak, Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Nah, perak ini menuju penebusan, pengorbanan Yesus. Rela dia dijual, ya, rela dia menderita sampai mati. Itu perak, penebusan. Ya, jadi ini ciri-ciri atau tanda orang beriman kepada Yesus, melihat perak secara rohani, sama dengan mengalami penebusan oleh darah Yesus dari dosa. Mengalami penebusan oleh darah Yesus dari dosa itu sama dengan mengalami kelepasan dari dosa. Orang yang ditebus oleh darah Yesus itu sama dengan orang yang terlepas dari dosanya. Ya, terlepas dari dosa. Ya, mari, ya, kesempatan kita sore ini, ya, biar kita alami penebusan oleh darah Yesus. Lihat perak rohani, lihat penebusan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Sampai dia berseru, sudah selesai. Ketika dia meminum anggur asam itu campur empedu yang pahit getir, dia minum, sudah selesai. Ya, jadi tandanya kita mengalami penebusan adalah kita memberikan anggur asam kepada Yesus. Ya, anggur asam bercampur empedu itu menunjuk dosa-dosa kita yang kita akui, kita berikan kepada Yesus. Artinya kita akui, berikan kepada Yesus untuk diminum. Artinya sekarang kita akui dosa kita. Nah, Yesus telah minum, Dia tanggung semua dosa-dosa kita. Sekarang kita tinggal mengakui. Ya, kita berikan. Dosa kita beritahukan, seperti Daud. Ketika dosaku beritahukan, aku merasa bahagia. Itu dalam Mazmur pasal 32 kalau tidak salah. Tapi selama aku berdiam diri, aku mengalami tekanan. Siang malam aku ditekan. Tapi dia katakan, dosaku, ku beritahukan kepadamu. Kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku mengaku dosa kepadamu.
Itu sama dengan memberi Yesus minum anggur asam campur empedu. Itulah dosa-dosa kita, bagaikan anggur asam empedu yang pahit. Tapi Yesus rela minum itu. Yesus rela selesaikan dosa kita. Asal kita beritahukan kasih kepada Yesus, beritahukan kepada Yesus. Jujur mengaku dosa, ya kaum muda, jujur. Jangan sembunyikan dosa, ya. Daud katakan, dosaku tidaklah aku sembunyikan, aku akan mengaku dosa kepada Tuhan. Ini mengalami penebusan oleh darah Yesus. Praktek atau tandanya orang beriman melihat perak. Dia terlepas dari dosa, dia mau mengaku dosa, memberitahukan dosanya kepada Tuhan, tidak menyembunyikan dosanya. Mari kan kaum muda perhatikan, jangan sembunyikan dosa kaum muda. Jangan sembunyi dosa, jangan pertahankan dosa. Ini yang membuat Yudas jadi pengkhianat. Dia pertahankan dosanya. Berkali-kali Tuhan tegur, Tuhan nyatakan dosanya. Ya Yudas, tetap rasa. Bahkan dia bilang, bukan aku ya Tuhan. Mengelak. Oh si dia itu bukan saya. Padahal sudah dia yang ditunjuk Tuhan. Tapi dia itu tidak mau mengaku. Nggak mau lihat perak yang rohani, yang dilihat yang jasmani terus. Perkara jasmani juga uang terus yang dia baru lihat itu dompetnya, ya, makin kepala tebal, dia pergi ke sana. Hati-hati yang baru datang di depan, bum, ikut dia. Ya, apalagi sudah masuk depan parkir, wah. Pergi dia ke sana. Ini kalau yang jasmani yang kita lihat. Mari yang rohani, perak rohani. Alami penebusan oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa. Ayo kamu muda, terlepas dari dosa. Akui dosa. Jangan sembunyikan dosa. Akui dosa. Sebab bagaimanapun nanti engkau dapatkan sesuatu di dunia ini, saudara. Yudas ketika dia dapatkan 30 keping perak itu, mungkin Yudas tadinya bersiul dia. Senang. Tapi apa yang terjadi? Dia menyesal. Tidak sempat dia gunakan uangnya. Dia menyesal. Mungkin satu waktu orang karena dia pilih yang jasmani, dia ikut yang jasmani. Satu waktu dia akan menyesal. Dia akan menyesal ketika hidupnya terasa hampa, tidak ada firman. Dia akan menyesal. Jangan sampai terlambat. Yudas dan Petrus sebenarnya sama, menuju kepada jurang maut. Tapi bedanya apa? Petrus masih menyesal. Yudas menyesalnya gantung diri. Petrus menyesalnya, dia menyesali, dia menangis, dia mengaku dosanya kepada Tuhan. Yudas menyesal tapi gantung diri, terlambat. Sudah, ya, penyesalan yang tidak ada arti. Nah, mari kesempatan ya sore ini lebih baik kita akui dosa kita. Jangan sembunyikan dosa, akui kepada akui. Lihatlah perak yang rohani, jangan yang jasmani. Jangan sampai kau menyesal nanti di kemudian hari. Lebih baik kita menyesal sekarang. Kita sesali dosa kita sekarang ini. Jangan terlambat. Jangan. Semoga kita itu dia cara Tuhan menolong lewat ya, kita memiliki iman terlepas dari dosa, alami penebusan perak secara rohani. Kemudian yang kedua tandanya orang yang ya melihat perak rohani, bahkan juga emas secara rohani. Orang yang beriman tadi dia alami penebusan terlepas dari dosa, dia mengaku dosa, dia selesaikan dosa, tidak pertahankan dosa. Kemudian yang kedua Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Ya, Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, jadi perak dan emas itu sama. Ini logam yang mulia yang harus dimurnikan dulu dalam dapur peleburan. Hari ini yang kita pandang bukan yang jasmani tapi yang rohani. Perak emas yang rohani.
Tadi alami penebusan, terlepas dari dosa. Kemudian yang kedua, ya, kita menjadi kehidupannya taat, dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Ya. Perak yang sudah teruji itu orang yang taat. Ya. Sudah jelas-jelas dia diuji, lolos ujian. Dia dimurnikan, maka dikatakan 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Ya, ini ya, kehidupan yang taat. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar apapun resikonya. Melewati ujian, ya, melewati pergumulan, melewati tantangan apa saja. Dia teruji, imannya teruji, ya, dia tetap taat. Ya, itu orang yang punya iman. Ya, dia terlepas dari dosa, satu, pertama. 2, dia taat. Apapun ujiannya, tantangannya, apapun pergumulan dia tetap taat pada firman. Tetap taat pada firman. Ya, ditambah Mazmur 19 ayat 10. Mazmur 19 ayat 10, 11. Mazmur 19, 10 dan 11. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sandalwood. Ini firman Tuhan, firman pengajaran yang benar. Lebih daripada emas, emas tua ini emas yang benar-benar sudah murni. Haleluya. Lebih daripada emas, itulah firman pengajaran yang benar. Kalau kita taati, ya, kita praktekkan sungguh-sungguh. Apapun ujiannya, apapun tantangannya, oh haleluya, maka hidup kita, ya, akan terasa, ya, manis, dikatakan, ya, manis, ya, lebih manis daripada madu, ya, haleluya, lebih daripada emas secara, ya, jasmani, lebih daripada madu saja. Itu berarti hidup itu benar-benar indah, manis di dalam Tuhan. Inilah keindahan, kemanisan yang sesungguhnya hidup di dunia ini. Kalau kita terlepas dari dosa, kalau kita suci, disucikan, kita taat pada firman pengajaran yang benar. Nah, itulah keindahan hidup kita. Ya, itulah kemanisan hidup kita. Ya, jadi bukan nanti punya ini, punya emas, perak yang jasmani, punya semuanya baru ya kita katakan hidup itu indah. Bukan. Banyak orang yang kamuflase dalam hidup ini. Kelihatan dia senang punya ini, tapi sebenarnya batinnya menderita. Tidak punya firman, hidup dalam dosa, dia menderita. Menderita itu. Tapi sekalipun kita, secara jasmani kita tidak seperti yang lain yang menderita. Tapi kita hidup dalam firman, hidup ya terlepas dari dosa, taat pada firman, kita rasakan bahagia. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Padahal Daud punya semuanya. Coba kita renungkan. Daud punya pahlawan gagah perkasa di sekelilingnya. Daud punya istana yang megah, punya semuanya. Tapi ketika dia berdosa, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak indah. Jelas dia katakan, aku tertekan. Hidupku seperti, ya, haleluya, tulang-tulangku kering. Pada Mazmur 32. Sungguh-sungguh tertekan hidup. Karena ada dosa, karena dia tidak taat. Tapi ketika dia mengaku dosa, menjadi kehidupannya taat, setia, sampai di Mazmurnya kita banyak menemukan, ya, ketaatan, kesetiaan Daud. Aku mau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari. Oh, ini menuju ketaatan, kesetiaan. Ya, setelah dia terlepas dari dosa, dia bisa hidup suci, dia taat, setia kepada Tuhan, hidupnya terasa indah, lebih indah. Ya, bahkan tadi Mazmur tadi yang kita baca itu tulisan Daud, Mazmurnya Daud. Mazmur berapa tadi? Mazmur ya 19 itu, Mazmur ya 19. Itu adalah Mazmurnya Daud. Haleluya. Dia katakan hidup itu lebih indah dari emas, lebih manis dari madu. Hidup di dalam Tuhan, dalam firman, ya, terlepas dari dosa, disucikan, taat, setia melayani Tuhan, lebih indah dari semua yang ada di dunia ini. Oh, hidup itu manis,
indah, bahagia bersama kita. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, dan kita sungguh-sungguh akan mengalami ya, hidup kita semakin maju dalam itu Bapak. Kita merasa indah, bahagia bersama Tuhan, dan rohani kita tentunya akan terus maju. Kenapa? Sudah ditolong Tuhan. Ya, mari ya, kesempatan malam ini ya, kaum muda kita, ayo bangkit. Mungkin ada yang sudah ya, lumpuh, ayo bangkit, bangkit. Ya, punya perak, punya emas yang rohani. Ya, kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, lewat kita mendengar firman pengajaran kesempatan ini. Ya, dan kita selesaikan dosa. Ayo jangan, sekali lagi, jangan sembunyikan dosa, jangan pertahankan dosa. Akui dengan jujur kepada Tuhan. Ayo jadi kehidupan yang taat, kehidupan yang setia. Apapun ujian, mau berapa kali, bahkan sampai tadi 7 kali dilebur dalam api dapur peleburan, tetap dia bertahan. Mari, apapun ya, sesempurna apapun penderitaan kita, sesempurna apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Ya, seperti kita sudah lewati dalam Daniel pasal yang ketiga, dapur api dipanaskan 7 kali lipat, Sadrak, Mesak, Abednego tetap menyembah Tuhan. Nah, ini orang yang sungguh-sungguh hidup dalam iman, punya pengharapan, punya kasih dalam Tuhan, tidak terpisah. 7 kali api itu dipanaskan, itu sama dengan Roma 8 ayat 35. 7 kesulitan, kemustahilan, penderitaan, aniaya, pedang, ya, sampai 7 itu ya. Roma 8 ayat 35. Coba, siapakah yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan kan 1, 2 kerusakan, 3 penghinaan, kelaparan 4, telanjang 5, bahaya 6, atau pedang 7. Nah, di 7 ini sama dengan 7 kali. 7 kali dapur itu dipanaskan, dapur api dipanaskan. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang bisa pisahkan. Sempurna apapun penderitaan itu, sempurna apapun tantangan itu, tidak terpisah dari kasih. Karena kita punya apa? Kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya kasih di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa pisahkan. Kita teruji betul-betul seperti emas, perak yang sudah lolos dalam uji. Apapun yang terjadi, kita lagi depan tetap taat kepada Tuhan, tetap setia dengan Tuhan, dan tetap menyembah Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego tetap. Buat Tuhan tolong saya, Tuhan tidak tolong saya, tetap menyembah Tuhan. Saya tetap menyembah Tuhan. Ini orang yang maju rohani. Bahkan sudah berlari ya, bukan lagi berjalan seperti pujian kita tadi mengatakan. Berlari tidak jadi lesu, apalagi berjalan. Lari saja dia tidak lemah, apalagi cuma berjalan. Dia adalah orang yang berlari-lari menantikan Tuhan. Berlari-lari untuk menyambut kedatangan Tuhan di awal-awal. Tadi itu yang kita dia seumpama. Coba kita baca saja ya, yang kita sudah pujikan tadi di awal. Yesaya pasal berapa ini? Coba kita lihat. Yesaya pasal 41 kalau tidak salah. Yesaya pasalnya yang ke-6. Kita baca ini sebagai ayat terakhir. Ya, haleluya. Yesaya kita. Ya, mari. Yesaya pasal. Ya, silakan ditampilkan. Ya, haleluya. Dia memberi kekuatan. Yesaya 49. Dia beri kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari. Ayo, tidak lagi yang lumpuh ya. Kita semua bangkit sore ini. Bangkit semua. Berjalan, bahkan berlari menantikan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Orang-orang muda jadi lelah lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, semoga tidak ada di tempat ini. Semoga kaum muda di sini semua bangkit. Tidak ada kaum muda yang lumpuh, jangan sampai ada yang lumpuh. Jangan sampai ada kaum muda yang lelah, yang lesu itu sudah lumpuh rohani, jatuh sudah tersandung. Ayo kaum muda di sini, bahkan dimanapun sudah berada, siapapun saudara, ayo bangkit,
Tuhan tolong kita, ya, kesempatan ini Tuhan tolong kita. Yang lumpuh, seperti Petrus katakan, bangkit, berjalanlah. Bangkit yang lumpuh, ayo, bangkit. Selesaikan dosamu, akui dosamu, akui. Jangan sembunyikan dosa. Ayo taat, ayo setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, apapun ujian yang kau hadapi, sesempurna apapun ujian itu, kesulitan masalah yang kau hadapi, tidak bisa terpisah. Ini sama dengan orang yang sudah berlari terus. Ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, apalagi berjalan. Berlari saja tidak lesu. Ini artinya kehidupan yang berlari-lari untuk menuju pada kesempurnaan. Siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Dia selalu memiliki semangat yang baru. Mari, kesempatan sore malam kita punya semangat yang baru lagi untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin ada yang sudah ya lumpuh tadi. Ya, setia tapi tidak berkobar. Jangan ibadah cuma kebiasaan. Apalagi ibadah kita kaum muda ya. Kan tadi pagi kan sudah ya kaum muda ya. Datang-datang saja. Nah, cuma kebiasaan. Jangan jadikan ibadah itu cuma kebiasaan semata. Mari semangat lagi ya kaum muda sore ini kita semua. Ayo tambah semangat kita. Berlari terus. Mungkin ada yang cuma berjalan. Ayo berlari. Ya, Tuhan tolong kita. Tidak ada yang lumpuh lagi. Ya, ayo. Akui dosa, jangan pertahankan dosa kaum muda. Akui dosa. Ayo taat. Sungguh-sungguh setia. Lolos ujian apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Semoga kita bertahan. Ya, tetap bertahan. Ya, tetap taat, tetap setia, tetap menyembah Tuhan. Sehingga kita diberi kekuatan. Kita tidak sendiri, saudara. Kita berlari bukan dengan kekuatan kita, tapi kita berlari dengan kekuatan sayap burung nasar yang besar. Itulah firman dan Roh Kudus. Itulah ibarat itu dikatakan. Kita patut bersyukur. Kita masih ada di 3,5 tahun pertama. Kita masih punya Roh Kudus, punya firman yang menguatkan kita. Jangan sampai 3,5 tahun yang kedua engkau ada di sana, engkau pakai kekuatanmu sendiri untuk bisa bertahan. Sekarang kita bisa bertahan, kita berlari, tidak lelah, tidak lesu karena kekuatan Roh Kudus. Ya, kekuatan firman. 2 sayap burung nasar yang menerbangkan kita. Selaksana Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayap. Raja Wali itu mau badai apapun ya, yang menghadang dia terbang tinggi di atas badai. Badai di sini dia terbang naik di atas. Badai naik dia lebih naik lagi. Itu Raja Wali. Dia akan tetap terbang sekalipun di tengah badai. Ya, itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sudah sering katakan, ya, kalau bukan kekuatan firman Roh Kudus saya tidak mampu melayani sekarang, tidak mampu. Seperti saya Israel, tidak boleh berlebihan. Ya, cukup tadi ibadah raya tadi sebenarnya. Ya, tapi saya ingat kaum muda, saya sayang kaum muda, saya sayang kalian kaum muda. Ya, saudara sekalian, masih ada firman disampaikan, bahkan limpahnya firman itu perhatian Tuhan yang besar bagi kita. Perhatian Tuhan yang besar. Haleluya. Mari kita pandang emas perak rohani. Jangan yang jasmani. Makanya Petrus katakan yang jasmani tidak ada padaku, tapi aku yang punya yang rohani. Dalam nama Yesus, di dalam firman pengajaran yang benar ini, di sini kita bisa rasakan keindahan kebahagiaan dalam hidup kita, kemanisan lebih dari semuanya, dan kita merasakan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tadi Sadrak Mesal Abednego, apakah mereka hancur di dapur api? Hancur? Tidak. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Kalau Sadrak Mesal Tuhan pulihkan, kenapa kita tidak? Kenapa kamu dari sini tidak dipulihkan? Pasti Tuhan pulihkan kalau sungguh-sungguh bangkit. Ayo jangan lumpuh, bangkit kamu muda. Berlari, jangan cuma berjalan, berlari dengan kekuatan dari Tuhan. Firman Roh Kudus memberi kita kekuatan berlari terus menuju kesempurnaan untuk jadi mempelai Tuhan yang sempurna. Semoga kita mengerti. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.
Ya, kita datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Kembali dipujikan pujian tadi. Nomor berapa tadi? Ya. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Ya. Haleluya. Haleluya. Yang menantikan Tuhan, membaharui Yeah.
Tolong kami Tuhan, kuatkan, mampukan kami, gembirakan kami semua. Beri semangat yang baru, kekuatan yang baru bagi kami. Kami semakin bertobat Tuhan, berlari-lari menuju pada kesempurnaan, untuk selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu kali kedua ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tentu sangat memperhatikan kami Tuhan. Haleluya. Kau menolong, Kau memulihkan kami. Janji-Mu bahwa pemulihan itu akan terjadi bagi kami. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lumpuh juga menuju kemustahilan. Mungkin ada yang mustahil yang hadapi hari ini. Haleluya. Mungkin ada pergumulan, ada beban berat, ada masalah yang dihadapi. Sudah mustahil. Haleluya. Janji pemulihan Tuhan. Kalau kita bangkit, haleluya, kita sungguh-sungguh, haleluya, mau taat setia, percaya menyembah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Mari sekali lagi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Angkat dua tangan kembali kepada Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Banyak mustahil yang kami hadapi. Seratusan Kau mudah di tempat ini Tuhan. Maka dimanapun Kau mudah berada. Banyak mustahil yang dihadapi. Banyak masalah, banyak pergumulan Tuhan. Terutama ke masa depan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pulihkan Kau mudah semua. Angkat kehidupan mereka semua Tuhan. Seperti Engkau mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego, angkatlah mereka Kau mudah juga. Kau mudah di tempat ini, maka dimanapun Kau mudah berada. Maka siapapun kami yang ada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kuasa-Mu memulihkan kami, kuasa-Mu mengangkat kami. Dua sayap beruna saling besar membawa kami terbang Tuhan, mengangkat dari setiap kemustahilan kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Tuhan pulihkan semua Tuhan. Beri masa depan yang berhasil, masa depan yang indah bagi kami kaum muda, kami semua Tuhan. Dan terutama kami dipakai, semakin dipakai oleh Tuhan, dan kami semakin merasakan, kami merasakan keindahan, kemanisan dalam Engkau Tuhan. Bahagia, semakin bahagia dalam melayani Engkau Tuhan. Sebab Engkau menyertai kami, Engkau melindungi, Engkau membela kami semua Tuhan. Haleluya. Engkau mengangkat hidup kami semua di bumi ini. Engkau mengangkat masa depan berhasil indah sampai ketika Engkau datang kembali di awan-awan yang permai. Kami akan terbang dengan dua sayap emas yang besar untuk menyambut Engkau masuk pesta nikah dan domba, kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus berlari Tuhan. Terus berlari Tuhan untuk menuju pada kesempurnaan. Selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu kali kedua ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua, gairahkan, mampukan kami, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, mampukan kami terus berlari-lari menuju pada kesempurnaan, terbang tinggi di atas badai sampai saat antikris berkuasa kami disingkirkan Tuhan, dipelihara Tuhan secara langsung. Dan ketika Kau datang kembali, kami akan bersama dan Kau masuk pesta nikah dan domba kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, bahagia selamanya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong memulihkan kami, semua ditolong Tuhan, semua dipulihkan Tuhan. Kami dimanapun kami berada saat ini, kuasa-Mu tak terbatas menjangkau kehidupan kami semua, memulihkan kehidupan kami, menolong kami tepat waktu, semua indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendoakan. Haleluya. Amin. Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan firman bersama kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian di bawah kepak sayapmu, itu akan melintasi pada hidup. 220 220.
Lagi saya ingatkan pengumuman kegiatan ibadah kita sepanjang minggu ini. Besok 2 pagi jam 4.45, perhatikan ya. 2 pagi besok jam 4.45, Senin dan Sabtu jam 2 pagi di tempat jam 4.45. Kemudian hari Jumat ibadah penawar kita penyamun suci jam 5 dan hari Sabtu ibadah doa penyembahan jam 5 sore. Kita makin berdiri, kita makin ibadah. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan Yesus, Raja kami mempelai di surga, yang sungguh mengasihi kehidupan kami, Engkau melawat kami. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan dalam keadaan yang buta, dalam timpang apalagi lumpuh. Tuhan tolong kami, Tuhan bangkitkan kami semua, terutama kami kaum muda, dan kami semua dibangkitkan oleh Tuhan, terus berjalan bahkan berlari menuju pada kesempurnaan, terbang tinggi di tengah badai bagaikan Raja Wali, dan kekuatan saya itulah firman dan Roh Kudus terus menuntun kami ya Tuhan. Haleluya. Sehingga apapun yang terjadi kami tetap taat, setia, tetap menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Engkau selalu memulihkan, Engkau selalu menyertai kehidupan. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Langkah-langkah mujizat bersama Tuhan, langkah-langkah hidup sekarang, hidup masa depan indah berhasil bersama Tuhan sampai hidup kekal lagi selamanya bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bersama kami. Kalau kami tinggalkan tempat ini semuanya malam, kami beristirahat. Besok pagi boleh bangun itu Indonesia diberkati Tuhan. Kembali datang, merendahkan diri, menyembah Engkau sepanjang minggu ini. Semuanya dalam tangan kasih setia Tuhan terus menyertai kami dimanapun umat-Mu pergi berada. Tuhan selalu menyertai, baik yang bersekolah, Tuhan di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, semua Tuhan tolong. Cita-cita masa depan kaum muda semua Tuhan buat berhasil, semuanya indah Tuhan pada waktunya. Yang menjadi pekerjaan yang terbaik, tidak menghalangi ibadah Tuhan. Semua bekerja Tuhan tolong, apapun pekerjaan lakukan di sawah, di kebun, di kantor, di toko, di mana saja, apapun itu usaha yang pekerjaan lakukan, Tuhan buka jalan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu. Umat-Mu semua merasakan pemeliharaan, perlindungan, pembelaan dari Tuhan secara ajaib di tengah-tengah kesulitan, kesukaran dunia. Tuhan selalu menyertai, menolong, membela, menghapus semua kemungkinan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengembalikan kami semua, gairahkan kami semakin taat, semakin setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi menyertai kami. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian.